Kejadiannya itu katanya sekitar 15 tahun yang lalu. Itu dikasih taunya tuh sebelum tante saya sewa. Jadi pas udah sewa itu tante saya juga kayak ngerasain hal-hal aneh tuh. Terus dia langsung cerita ke yang punya rumahnya. Kenapa akhirnya yang punya rumahnya baru cerita tuh. Oh, jadi saat pertama kali tante Anda ingin menyewa rumah tersebut tidak diberitahukan oleh pemilik? Enggak. Kan tante saya juga enggak nanya-nanya dulu kan, enggak gimana-gimana. Ya udah, dari situlah udah kejadian-kejadian yang banyak hal-hal mistis. Seperti apa? Yang tante Anda alami juga di bagaimana di rumah? Iya, kayak ada anak kecil, terus kan di situ ada ponakan ya, jadi kayak ada ponakannya tuh kayak ada 2, pokoknya hal-hal yang aneh gitu udah pokoknya setiap ada digangguin juga ya kan, di lantai atas, di lantai bawah. Oke. Apakah tante Anda atau Anda mendapatkan informasi siapa korban bunuh diri tersebut? Apakah memang anak dari pemilik rumah kah? Masih ada sangkutan pautnya dengan keluarga katanya, atau mereka juga yang menyewa kah atau gimana? Nah, itu katanya yang nyewa. Jadi kayak perempuan mungkin dia bunuh dirinya nggak tahu karena frustasi atau gimana ya, kita nggak tahu. Pokoknya punya rumah juga nggak tahu. Jadi sekitar 15 tahun yang lalu tuh emang benar-benar ditutup banget. Oke. Baik, Ervan sudah? Sudah. Jadi dari foto yang dikirimkan, kita pertama bahas yang di tangga dulu. Tangga ya? terlebih dahulu. Foto yang dikirimkan pertama-tama tangga, ini adalah sosok yang memang pertama kalinya Adeline merasakan interaksi ya, mendengar suara langkah ya? Iya, benar. Ya, di sini saya melihat ada sosok anak laki-laki yang usianya remaja, Niko. Oke. Dia sering beraktivitas di bawah tangga ini. Oke. Dan ada satu lagi yang ruangan tuh, ada sosok perempuan yang di sini. Oke. Sorry, sebentar. Adeline, mungkin bisa sambil dijelaskan. Ini ruangan yang tidak boleh dibuka? Iya, itu. Oke, jadi ini adalah depan ruangan dari yang memang tidak diperbolehkan untuk dibuka oleh sang pemilik rumah karena pernah ada kejadian bunuh diri di situ ya. Oke, sosok perempuan, Ervan. Iya. Dan auranya tuh cukup pekat ya kalau saya lihat. Dan kalau kita ada di situ, bawahnya pengen nangis. Oke, tapi saya penasaran, anak lelaki. Tasya mungkin bisa dijelaskan juga, anak lelaki. Ya kalau yang lelaki itu memang udah di situ lama ya, jadi bukan bawaan dari yang bunuh diri ini atau memang dia ada di situ. Oke. Ditambah lagi dengan yang si perempuan ini, tapi dia nggak memang mungkin karena ada dendam, jadi nggak keluar. Ditambah lagi itu ruangan ditutup terus, padahal harusnya biarin dibersihkan, aja dibuka, segala apa sehingga Biar energi negatif yang ada pun keluar. bisa terluar ya. Oke. Jadi ini baik. semakin di situ makanya energinya kuat. Karena diisolasi ibaratnya. Ya, ada kejadian-kejadian apa nih? Karena semakin besar energi, nggak tahu ya. Semakin besar energi maka yang akan terjadi mereka malah mempunyai kemampuan untuk menggeser benda atau apa. Pernah terjadi seperti itu nggak? Oh, paling itu kayak apa sih? Kayak ada yang jatuh gitu tapi nggak ada. Nggak ada barang Ya, atau apa terdengar barang. seperti suara apa gitu. Terus habis itu kadang kan di situ juga kalau di lantai atas kan ada jendelanya tuh ya. Kadang tuh kayak ada bayangan gitu tapi ya udahlah langsung tutupin pakai bantal kan orang. Oke. Sinta, kalau kamu ada penasaran mau nanya apa silakan. Kayak nggak direstui sama keluarganya gitu ya. Si perempuan ini. Yang bunuh diri. Itu yang kamu tangkap artinya dari rasa yang kamu tangkap ya. Tasya boleh sedikit menerawang dari Adeline sendiri? Boleh ya? Adeline silakan berdiri terlebih dahulu. Ini juga bukan orang yang sensitif, cuman memang kalau aku lihat dari Mbak Adeline di rumahnya nih ya, di rumah tantenya tadi, memang jadinya ganggu ke dia karena dia masih muda, merasa sama nih sama aku. Ditampakin, dikasih tahu rasanya, suka ngerasain sedih waktu di sana, terus jadi takut. Nah itu sebenarnya bukan nakutin, dia cuma mau kasih tunjuk bahwa ada aku tuh di sini, terjadi terperangkap gitu. Yeah. Itu sih yang aku tangkap dari cerita rumah itu. Dari Mbak Adeline. Baik. Silakan duduk kembali, Mbak Adeline. Ini kenapa akhirnya ya mungkin dari sosok-sosok yang ada di lokasi ini sosok terbesarnya, energi terbesarnya. Sekali lagi ini adalah sosok yang memilih untuk mengakhiri hidupnya di ruangan yang tertutup tersebut. Evan, ada yang mau ditambahkan mungkin dari sosok tersebut? Saya juga penasaran dengan
sosok Apa ini? bentar ya. Di foto sendiri dulu. Udah. Ya. Ini saat ini salah satu panelis kita tiba-tiba seperti menyanyikan lagu Jawa ya artinya ya. Siapa ini? Dengan siapa? Ya, biasanya yang nyinden gini memang ditanya tuh dia Memilih untuk menyelesaikan menyanyi, dulu. menyanyikan satu buah lagu dulu ya. Oke. Tapi, Oke, Bu. Bu, Bu. Bu. Bu, Bu. Bu. Bu, Oke. Oke. sadar dulu yuk. Bu. Bu. Atau mungkin biar gampang dibawa keluar dulu ya. Iya, iya. Boleh? Yuk. Oke. Bisa. Tapi Tasya maksudnya kita hati-hati. Sebelah sini. Makasih ya. Oke. Tasya, Ya. kita dari tadi tidak membahas sosok menyanyi. Kenapa tiba-tiba ada Kak Sinta. Oke, Sinta. Deh. Sinta. 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 Tasya. Siapa Sinta. ini? Siapa ini? Bisa ngomong? Bisa ngomong? Bisa ngomong nggak? Sinta. Setiap kali ada kejadian Kak Sinta selalu ke-trigger ya? Sambar. Iya. Iya. Karena frekuensinya memang sepertinya sudah ada sambungannya ya sebenarnya. Ya, Tasya. Oke, Bisa ngomong, kalau enggak kamu keluar aja. ayo. Yuk. Ayo. Apa itu? Kenapa Kamu tuh? masih ada yang nyanyi ya? Oke, bentar. Coba saya cek belakang dulu. Hah? Lu urus Sinta dulu. Oke. Dilawan aja, dilawan aja. Apa ya itu ya? Harapan boleh nggak di... Udah. Oke. Oke. Kak Sinta? Ya. Udah? Dari mana sih itu? Oke, Tasya. Harapan tolong ini dulu ya. Tasya. Ini ibu yang tadi. Mau kemana? Oke. Duduk. Udah, Biar tahan dulu, nggak nempel tahan lagi. dulu. Yuk. Berdoa. Oh, perut Dia mesti bersihin, berdoa ya. Aduh. Ya udah. Udah, lawan Bu. Yuk, sendiri. Up. Oke. Sip, baik.